Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina. Niki lampune mboten saged diurupno ya. Saumpama diurupno niku mboten niku ah. Silau ta niki. Dinyalakan aja mergo ngeten mawon ngeten mawon nggih supaya ketinggal nggih ngeten ketinggal to nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab niki kula kirimi Yai Marzuki Mustamar khali wa azwaji wa sedaya yang hadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ingkang nomor 3 niki jenengan sing boten beto kitab jenengan pentelengi wasi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi dawu Kanjeng Nabi napa? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Alladzi utawi wong iku yaqra'u maca sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an. Wa huwa utawi wong iku mau mahirun yaiku pinter, lancar bi lawan maca Al-Qur'an iku mau. Maka ma'as safaratil kiramil bararah mongko wong iku mendapatkan derajat kemuliaan dengan para malaikat yang mulia-mulia. Walladzi utawi wong iku yaqra'u maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an, macane iku wayu ta'tiu iku macane sambil gradul-gradul, terbata-bata, pedhot-pedhot, plegak-pleguk. Wa huwa utawi man alaihi ing atase maca Al-Qur'an sakun niku kesulitan lahu maring man, maka ajroni, maka dia mendapat 2 pahala. Para bapak, para ibu, perlu dimengertosi kula kalih panjenengan sedaya didhawuhaken kalih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Apabila ada orang yang membaca Al-Qur'an, dia mahir, dia lancar membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan ma'asyafaratil kiramil bararah. Maka dia akan bersama para malaikat yang mulia-mulia, yang bacaan Qur'annya lancar, hampir hafal, itu akan mendapat kemuliaan dikumpulkan dengan malaikat yang mulia-mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya bagi kita yang baca Al-Qur'annya kurang sempurna, gradul itu bagaimana? Walladzi orang yaqra'ul Qur'an yang membaca Al-Qur'an wa yuta'ti'u fihi dengan keadaan tertatih-tatih, terbata-bata, pedot-pedot, plegak-pleguk ngoten niku lho. Saged dimengerti nggih? Wa huwa alaihi syakun, bahkan kesulitan dalam membacanya. Wa huwa alaihi syakun iku maca iku wangel ngono. Lesane iku wangel, wabot. Lahu ajroni, maka dia mendapat 2 kali lipat pahalanya. Mergo napa para bapak, para ibu, wau teruse Yai Badrus. Teruse Yai Badrus wae enjing niku khataman Quran nggih. Alhamdulillah.
Jenengan wonten sing lancar nggih, mboten wonten sing mboten lancar. Sing lancar alhamdulillah dapat kemuliaan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sing mboten lancar bagaimana? Maka dia mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama sabar, telaten, walaupun belum lancar. Dikatakan orang belum lancar itu biasanya kategori wong awam. Orang pada umumnya itu biasanya maca Quran itu rodok grodal-gradul. Itu mendapat 2 pahala. 1 pahala telatennya, 2 ngejai gitu, ngejai alif ba ta. Hati-hati dalam membaca niku. Nggih. Dalam hadal hadis ini menunjukkan annal ami orang-orang awam alladzi saqa alaihi qiraatul Qur'an, yang kesulitan membaca Al-Qur'an, wa ta'ta'u fihi, dan tertatih-tatih, terbata-bata, grodal gadur membaca Al-Qur'an, hasala lahu ajroni, maka dia mendapat pahala 2 kali lipat. Fal qari mahmakana amian niku saged ditingali nggih teng fal qari mahmakana amian, orang awam yang membaca Al-Qur'an. Orang awam itu kategori orang yang masih belum lancar membaca Al-Qur'an, dikategorikan masih orang bodoh di dalam membaca Al-Qur'an. Iku biasanya dikategorikan orang awam, wong sing awam, wong sing bodoh tapi tetap maca Al-Qur'an. Biasanya wong bodoh itu kan 1 layak rifut tafsir. Nah itu layak rifut tafsir itu tidak mengerti tafsirannya, walal makna, tidak mengerti maknanya. Walaupun demikian yusabu alaihi wa yu'jaru, yusabu dikasih pahala, wa yu'jaru diganjar, dikasih pahala. Wa hadza aidan yadullu, hadis ini juga menunjukkan ala annal qiraata minal ami, bahwa orang awam sekalipun, orang bodoh sekalipun ketika membaca Al-Qur'an laisat lahwan, tidak ada istilah muspro, bal hiya ibadatun, akan tetapi itu dikategorikan termasuk ibadah, melainkan ibadah yu'jaru alaihi, yang mendapatkan pahala atas membaca Al-Qur'an. Yang perlu dimengerti, yang perlu digarisbawahi, kadang-kadang ini loh, ini pangapunten, biasanya sebelum ada acara hajatan nikahan di rumah diadakan baca Al-Qur'an, nggih napa mboten? Tadi pagi terus Yai Badrus diajak baca Al-Qur'an. Ada mau sunatan diajak baca Al-Qur'an. Kebanyakan orang umum, orang awam itu layak rifut tafsir walal makna, tidak mengerti tafsirannya, tidak mengerti maknanya. Walaupun demikian panjenengan senajan mboten ngerti maknane, mboten ngerti maksude, itu tidak dikategorikan lahun, tidak dikatakan muspro, karena itu tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Ketika ada manusia kok ngilok-ngilok nih menungso sing maca Al-Qur'an, Allah Gus, Allah Yuyu, Allah Mas, sama niku maca Quran terus tapi kok gak paham artine, gak paham maksude, gak paham maknane. Ketika ada orang menjelek-jelekkan, ngilok-ngilok nih, terus mengatakan muspro itu apa? Percuma apa? Sia-sia sama maca Quran. Ketika ada orang yang mengatakan hal demikian, maka perlu dia dikasih tahu
Wong Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, ketika membacanya itu bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Kok mengatakan baca Quran sia-sia? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi intine panjenengan niku pun leres. Badhe wonten hajatan, badhe wonten acara mawon mulailah dengan membaca Al-Qur'an. Mergo napa? Tiyang niku senajan boten paham artine, boten paham maknane, purun maos Al-Qur'an iku gampang angsal hidayah pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Gampang nglakoni keapian, gampang nglakoni perkara-perkara sing apik. Pun kula lanjutaken nomor sekawan. Innallaha satamani Allah iku yarfa'u ngangkat bihadal kitab kelawan iki kitab, yaiku kelawan kitab Al-Qur'an, akwaman ing derajate pira-pira kaum. Maksudnya dos pundi niki nomor sekawan niki, sungguh dengan kitab ini, sungguh dengan kitab Al-Qur'an yang kula kali panjenengan baca itu, Allah mengangkat derajat para kaum. Para kaum yang mana? Para kaum siapa saja, siapapun dengan ikhlas terlibat di dalam Al-Qur'an, yang mau membaca Al-Qur'an, yang mau menyediakan hidangan untuk orang-orang baca Al-Qur'an. Panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, tetangga perumahan nopo niki? Geraha Mutiara. Pagi tadi wonten sing maos Al-Qur'an. Jenengan kok kirim aqua, kirim buah, kirim minuman, makanan, gorengan, roti dan lain sebagainya. Jenengan terlibat wonten maca Qur'an, jenengan seneng banjur ngirimi panganan-panganan. Ikut termasuk insya Allah salah satu orang menjadi sebab dimuliakan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan lek wonten semaan Al-Qur'an, jangan lewatkan, uruno. Senajan boten derek maos, uruno mbuh iku roti 1 biji, entah itu minuman, entah itu gorengan atau apa, khususnya bulan suci Ramadan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Puntalah kula angen-angen, jenengan tingali, jenengan angen-angen. Rata-rata wong sing sregep maca Al-Qur'an, lebih-lebih hafal Al-Qur'an. Kula tingali pangapunten. Senajan mboten paham artine, mboten ngerti artine, mboten paham tafsirane, mboten ngerti babar blas, tapi jenengan istiqomah maos Al-Qur'an, iku keluargane gampang dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kula tingali tiang sepuh niku kok rajin maos Al-Qur'an. Yoga-yogane niku lho dikersakne Gusti Allah dadi yoga-yoga sholih sholihah. Lan kula tingali tiang ingkang istiqomah maos Al-Qur'an, sing apal Al-Qur'an, senajan mboten paham artine, senajan mboten paham maksude, iku gampang angsal pitulunge Allah Subhanahu wa taala ngelangkoni ibadah. Biasane tiang sing apal Al-Qur'an iku diparingi tiket gratis umroh nggih, ya. Biasane haji kadang-kadang ya wonten sing jamin berangkat haji. Iku barokahe maos Al-Qur'an. Jadi tur sinten mawon tiange kok dimudahne kali Gusti Allah maos Al-Qur'an, khataman Al-Qur'an pun ada rahasia besar yang akan dikehendaki oleh Allah dalam diri manusia itu menjadi orang baik. Pun kula lanjut. Sewalike wonten menungso, ada seorang hamba kok tidak mau baca Al-Qur'an, justru malah ketika ada orang baca Al-Qur'an itu dipoyok-poyok, iyalah maca Qur'an terok, gak ngerti maknane, gak ngerti maksudnya muspro. Lah itu
suatu penyakit itu. Penyakit gak gelem maca Quran malah ngilok-ngilokno, gak gelem maca Quran ada kegiatan rutin baca Al-Qur'an malah digembosi. Itu bahaya. Cara zaman sakniki bahasa keren nih, gak bahaya ta? Ya bahaya gede kok. Nggih napa mboten? Nggih Pak Terus. Bahaya gede. Kon maca Quran gak gelem malah ngendon-ngendoni wong maca Quran. Nah niki wayadau lan ngasorake sapa Allah bihi kelawan lantaran ninggal bihi kelawan ninggal bihi ku gak gelem maca Al-Qur'an iku diasorake dihina oleh Allah. Akhara ini akhorina ing kaum kang liya. Maksudnya pripun? Menungso kok tidak mau baca Al-Qur'an. Menungso kok tidak mau baca Al-Qur'an. Di halaman selanjutnya itu ada dikatakan ini. Innalladzi laisa fi jawfi say'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Sungguh orang yang sama sekali tidak memiliki hafalan Al-Qur'an di hatinya. Hafalan Al-Qur'an di hatinya tidak ada sama sekali. Dia tidak pernah baca Al-Qur'an, maka kal baitil kharabi, bagaikan rumah yang rusak. Omah rusak iku omah sing suwung. Omah sing suwung itu rumah yang tidak pernah ditempati. Lah pangapunten, menungso iki dikatakan ketika tidak pernah baca Al-Qur'an, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun hafalan Al-Qur'an, diibaratkan omah sing rusak, omah suwung. Omah sing suwung iku Pak Badrus, Yai Badrus, iku diarani omah sing berhantu napa mboten? Omah sing angker nggih napa mboten? Lah menungso niki mboten nate maos Al-Qur'an, mboten enten apalan Al-Qur'an, iku gampang penyakiten. Penyakitnya menungso niku napa? Pangapunten. Gampang suudon nanggone wong liya. Gampang muring-muringan. Rumah tangga gampang muring-muringan, gampang congkrah. Dulur padha sedulur menungso iku lek mboten nate maos Al-Qur'an iku biasane ora iso rukun, kenek godhone iblis setan. Mergo diumpamakan menungso sing mboten nate maos Al-Qur'an, mboten enten apalan Al-Qur'an iku diibaratkan rumah yang rusak. Pun kula waos ingkang nomor gangsal. Man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillah saking Al-Qur'an yaiku kitabe Allah, maksudipun Al-Qur'an, falahu mongko iku tetep kedue man hasanatun utawi satu kebaikan. Wal hasanatu utawi satu kebaikan iku bi asri amsalihah, den tikelaken 10 kali lipat kebaikan. La aqulu, tidak aku ucapkan alif lam mim harfun, tidak aku ucapkan alif lam mim harfun, walakin akan tetapi alif utawi alif iku harfun satu huruf, walamun lan lam iku harfun satu huruf, wa mimun lan mim iku harfun juga satu huruf. Pun maksudnya ngeten, barang siapa membaca Al-Qur'an, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falau hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aku tidak mengatakan satu kebaikan itu alif lam mim itu tidak dikatakan satu huruf. Akan tetapi walakin alifun yaiku alif harfun itu satu huruf, walamun lam harfun iku satu huruf, wa mimun mim iku harfun satu huruf. Maksudipun pripun?
Kula kalih panjenengan sedaya niki maos Al-Qur'an. Alif lam mim. Iku hitungane pinten huruf? 3 huruf terus saya Badrus. 3 huruf iki setiap huruf kula kalih panjenengan sedaya angsal kebaikan pinten? Sedoso. Berarti ketika alif 1, lam 1, mim 1, berarti mendapat 3 kebaikan, 3 berarti dikalikan menjadi 10 berarti 30 kebaikan. Terus pertanyaane pangapunten, panjenengan sedaya niki ketika ditanya maknane alif niku napa? Wallahu a'lam. Lam niku napa? Wallahu a'lam. Mim niku napa? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kula kalih panjenengan sedaya mboten ngertos. Tapi walaupun demikian itu tetap dikasih pahala, tetap bernilai ibadah walaupun tidak paham. Jadi intinya paham tidak paham bacalah Al-Qur'an. Pun temriki wonten sing bertanya. Kula terusaken nggih. Nggih. Ahamiyatu hifdzil Qur'an au ba'dhihi wa fihi faidatun wa fadlun kabirun. Ahamiyatu hifdzil Qur'an, pentingnya menghafal Al-Qur'an. Ahamiyatu hifdzil Qur'an, pentingnya menghafal Al-Qur'an au ba'dhihi atau sebagian dalam menghafal Al-Qur'an, wa fihi faidatun, dan itu ada fadilahnya, ada faedahnya, wa fadlun kabirun, fadilahnya sangat besar. Fadilahnya apa? Ya ini, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, sungguh orang yang sama sekali tidak memiliki hafalan Al-Qur'an di dalam hatinya, seperti yang saya sampaikan tadi, kal baitil kharibi, yaitu seperti rumah sing suwung, rumah sing rusak. Rawang riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadisun hasanun shahihun. Hadis ini hasan, hadis ini sahih. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, monggo kula kalih panjenengan angen-angen sakniki maos Al-Qur'an kalih mendengarkan Al-Qur'an niku napa istimewae. Lah niki wonten teng ngene iku jim fadilatu istima' ya nggih. Fadilatu istima'i ilal Qur'an wal jahri bi qiraati min ajlil istima'. Apa sih fadilatul istima'il ilal Qur'an? Keutamaan menyimak Al-Qur'an. Panjenengan mau enjing iku ngaji ngene mriki Yai Badrus. Nggih wonten sing nyimak nggih. Nggih wonten. Niku istimewae napa? Keutamaane napa? Fadilatul istima' ilal Qur'an, keutamaan menyimak Al-Qur'an, wal jahri bi qiraatihi min ajlil istima', mengeraskan suara saat membacanya, wa jawazu taghanni bihi, bolehnya melakukan saat membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu juga boleh dilakukan pakai suara. Lakin ra'a ba'dun nasi, akan tetapi sebagian orang itu ada yang berpendapat, pendapatnya nopo, annal jahra wa taghanni bihi la yajuzu. Sebagian orang itu ada yang berpendapat bahwa mengeraskan suara wa taghanni bihi dan melakukan bacaan la yajuzu itu tidak boleh. Bal bid'atun, bahkan ada yang berpendapat itu merupakan bid'ah. Jadi ketika ada orang yang mengatakan baca Al-Qur'an
dilakukan tidak boleh. Baca Al-Quran dikeraskan tidak boleh. Baca Al-Quran dikeraskan dilakukan itu bid'ah, maka itu tidak benar, itu salah. Nah terus akhirnya biasane wong iku takok dalile pundi ngoten nggih gak? Dalile pundi? Sok takok dalil. Maca Quran gak gelem, ana wong maca Quran dibanterno jare gak oleh. Pakai pengeras suara jarine bid'ah. Qiraah pakai lagu-lagu katanya tidak boleh. Padahal itu kan sesuatu yang sudah lama diperbolehkan. Nggih napa mboten? Baru-baru ada orang yang tidak memperbolehkan. Nah, semoga tidak termasuk golongan sebelah yang koar-koar itu. Nggih. Ya tidak saya sebutkan yang viral di TV itu. Bon. Ternyata baca Al-Quran dengan lagu, dengan suara yang keras itu boleh dan tidak bid'ah. Niki. Nah niki ditingali terusane niki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man istama'a ila ayatin min kitabillah. Man istama'a ila ayatin min kitabillah, barang siapa menyimak iki ngerungokne, mirengaken ila ayatin satu ayat min kitabillah dari kitab Allah yang dimaksud adalah Al-Qur'an, kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan, maka Allah akan mencatat baginya kebaikan yang berlipat. Kebaikan yang berlipat itu sirrun min asrori, itu rahasiane Allah. Sing kula kali panjenengan mboten saged nilai kebaikan iku sak pira ya wong maca Al-Qur'an. Iku kula kali panjenengan mboten ngertos. Tapi mendapatkan kebaikan yang berlipat dalam arti kebaikane wong iku akeh, amal ibadah iku akeh. Menenanggane akhirat iku ditimbang mawon, ditimbang iku kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Wa man ta'ala, barang siapa membaca ayatan min kitabillah, satu ayat dari Al-Qur'an, maka satu ayat saja dari Al-Qur'an, kanat lahu nuron yaumal qiyamati, maka apa? Maka dia akan mendapatkan nur, cahaya nanti di hari kiamat. Maksudnya nopo? Kula kali panjenengan sedaya niki lek rajin maca Al-Qur'an, amal ibadahe timbangan amal nang ngene akhirat mangke banyak. Dan di hari kiamat nanti wajahnya itu bersinar. Ketika wajah itu bersinar, suatu tanda wajah itu mendapat syafaat Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mensyafaati, otomatis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyafaati dumateng kula kali panjenengan sedaya. Pun kula kali panjenengan sedaya tenggene tahlil niku ya Badrus. Tenggene tahlil niku kan kula kali panjenengan sedaya niki kan kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan, yang sangat ringan diucapkan di lisan. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai Ar-Rahman. Yang dimaksud Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala. Sakilatani fil mizan, artinya napa? Sakilatani fil mizan iku berat nanti timbangan amal di akhirat. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku napa? Qaulukum, ucapan panjenengan sedaya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat tasbih. Kalimat tasbih mawon memperberat amal timbangan kula kali panjenengan sedaya tenggene akhirat. Napa malih maos Al-Qur'an. Dadi niku ageng sanget. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya, anak cucu kula kali panjenengan sedaya sarana majelis Lailatul Istima iki gampang ditakdir Gusti Allah, gampang
sregep maos Al-Qur'an. Minallahumma amin. Pun niki ketingale pun setunggal jam nggih. Nggih, pun setunggal jam nggih. Bek menawi wonten pitakon monggo. Nggih. Mboten wonten nggih dilanjut bulan depan. Wonten nggih? Nggih, monggo. Nggih. 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 Kalau HP-nya dibawa masuk kamar mandi gimana? Nggih. Sekarang ini banyak sekali Al-Quran digital yang disimpan di tab, disimpan di HP, disimpan di flash disk. Selama tab ini belum dibuka aplikasi Al-Quran, maka ini dibawa ke jeding kamar mandi itu boleh. Tapi ketika sudah dibuka, maka hukumnya sama seperti membawa Al-Quran. Oke? Sama seperti membawa Al-Quran. Walaupun ada yang berpendapat, lah itu kan bukan Quran, itu kan tab, itu kan HP. Lah panjenengan sedaya iki kok ngeyel. Nang kono iki ana ayat-ayat Allah, mosok sudah dibuka ayat-ayat Allah, kitab yang sangat dimuliakan oleh Allah, banjur sampean buka nang kamar mandi. Suatu tanda kalau ada manusia seorang hamba membawa ayat suci Al-Quran di tempat yang tidak semestinya, hamba tersebut suatu tanda dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ada hamba membawa Al-Quran dimuliakan, dibaca, suatu tanda hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama HP, iPad itu tidak dibuka aplikasi Al-Quran, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dibuka, tidak boleh, alasan apapun. Hukumnya sama seperti membawa Al-Quran. Luwih apik kula kalih panjenengan sedaya ati-ati ngene mboten. Nggih, menawi wonten sing tanglet malih. Nggih niku pernah dibasul masail kan, tapi kula mboten nyebutno dalile, kula mboten hafal. Pangapunten nggih. Biasanya basul masail, lembaga basul masail di MWC itu harus disebutkan dalilnya apa, kitabnya yang mana, halaman berapa. Tapi niki kula jawab spontan mawon. Jadi ketika sudah dibuka aplikasi, sudah membuka dalam bentuk Al-Quran, itu di kamar mandi tidak boleh nggih. Zikir saja di kamar mandi itu tidak boleh kalau disuarakan. Ngene mboten? Tapi kalau dalam hati boleh. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi haram. Tapi kalau membaca bismillah tidak bersuara, hanya ada di dalam hati, itu boleh. Wah, kebolehannya itu tapi seyogianya tidak sopan, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk orang kamar mandi kok maca bismillah. Tapi secara hukum syar'i zikir secara sirri di dalam hati dimanapun itu boleh. Jadi kalau kalian panjenengan sedaya maca lafaz Allah, 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 tapi tidak dilafatkan loh ya, Allah, Allah, Allah di kamar mandi, tapi hanya di dalam hati itu boleh. Ya siapa tahu, ya pangapunten naudzubillah, dicabutnya nyawa ini kita tidak ada yang tahu. Tiba-tiba di kamar mandi, tapi dalam hati kita nyebut Allah, Allah, terus mati. Sapa ngerti dadi husnul khotimah. Nggih napa mboten? Nggih, asal tidak dilafatkan dalam lisan. Nggih, wonten sing tanglet malih. Nggih. Pokoknya kirim doa, kirim yasin, tahlil, kita harus diperkuat dalam arti apa? Muga-muga Lailatul Istima iki wau kula kalih panjenengan kirim donga dumateng bapak-bapak, kakek nenek kula kalih panjenengan sedaya niki masuk dalam dawuh man aana ala mayyitin bi qiraatin istaujaballahu lahu al jannah. Barang siapa nolongi
nulungi ala mayitin kepada ahli kubur, kepada si mayit. Dengan apa? Biqiraatin, dengan bacaan Fatihah, bacaan doa-doa, au dzikrin atau dzikir, istaujaballahu lahu aljannah. Muga-muga kula kalih panjenengan sedaya niki dibales warganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi ahli kubur kula kalih panjenengan sedaya, kegiatan kula kalih panjenengan sedaya niki diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi-mugi monggo kula kalih panjenengan sedaya ndonga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.